Jadi ini adalah contoh penerapan dari partial differentiation yang sudah kita turunkan pada video pertama ya. Jadi contohnya ini kita memiliki sebuah kotak seperti kita lihat pada gambar ini ya, gambar di bawah ini, sebuah kotak. Ini kotak persegi panjang memiliki ukuran sisi-sisinya ya, yang sisi A ini itu adalah 30 mm, sisi B itu adalah 40 mm, dan sisi C yang ini ya, ini adalah 60 mm. Jika pada waktu diukur kotak-kotak ini terjadi kesalahan ya, atau error ya pada pengukuran, pada sisi A errornya adalah plus minus 0,5 mm. Pada waktu mengukur sisi B errornya adalah plus minus 0,8 mm, dan pada waktu mengukur sisi C errornya adalah plus minus 1 mm. Tugas kita sekarang adalah untuk menghitung panjang diagonal, yaitu panjang garis D ini, garis putus-putus ini D, dan error maksimum yang mungkin kita dapatkan dari perhitungannya. Jadi itu yang harus kita cari. Jadi langkah pertama kita adalah kita mau menuliskan panjang D ini sebagai fungsi dari A, B, dan C. Jadi A, B, dan C ini adalah variabel independen kita ya, atau kita bisa tuliskan ini D adalah fungsi A, B, C. Jadi kita lihat ya dari rumus Pythagoras ya, panjang D ini, dengan rumus Pythagoras kita bisa tuliskan bahwa D ini adalah D kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah panjang ini AC kuadrat. Nah sekarang AC ini berapa? Juga dengan rumus Pythagoras kita bisa hitung bahwa AC kuadrat adalah B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi ini bisa kita masukkan ke sini. Kita bisa dapatkan D kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini bisa kita tuliskan D sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi apabila kita tuliskan rumus dari small increment yang kita tahu ya, kita tahu yang tadi ya, kalau apabila kita punya kasus small increment atau perubahan yang sangat kecil ya, untuk D ini berarti kita bisa tuliskan bahwa delta D ini adalah do dari D, turunan parsial D terhadap A, delta A ditambah do D delta B, do B delta B ditambah do D do C delta C. Jadi kita lihat ya variabel independen kita A, B, C, bukan X, Y, Z ya. Oke. Sekarang kita tulis ulang lagi D ini supaya gampang kita turunkan. D ini adalah akar, itu berarti dia adalah pangkat setengah B kuadrat tambah C kuadrat pangkat setengah. Sekarang kita selesaikan satu-satu ya. Yang pertama kita selesaikan aja dulu yang ini ya, do D per do A, itu partial derivatif dari D terhadap A. Jadi do D do A artinya apa? Artinya cuma A variabel yang berubah dari sini. Yang lain B dan C di sini kita anggap seperti konstanta atau seperti angka saja ya. Misalnya B itu kita bilang 5 misalnya, itu C sama dengan 4 misalnya. Jadi kalau 5 diturunkan terhadap A, dia nggak ada pengaruh ya, dia cuma 0. Jadi yang berpengaruh, yang berubah cuma A. Dan di sini kita perhatikan bahwa ini adalah fungsi yang di luarnya ada fungsi juga pangkat setengah, maka kita harus melakukan yang namanya turunan parsial. Jadi ini pertama kita turunkan dulu terhadap yang di dalam, terhadap A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Itu hasilnya adalah setengah A kuadrat
ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat pangkat setengah dikurang 1 ya. Kenapa? Karena dia diturunkan terhadap ini. Baru yang dalamnya ini kita turunkan terhadap A. Jadi do per do A dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat kan. Ini bisa kita tulis adalah jadinya ini pangkat minus setengah. Ini sama dengan 1 dibagi 2 dikali akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Turunan ini terhadap A, turunan B kuadrat terhadap A 0, turunan C kuadrat terhadap A 0, turunan A kuadrat terhadap A adalah 2A dikali 2A. 2 bisa kita hilangkan, maka kita dapat ini adalah A dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Sekarang yang ini caranya sama ya. Di sini saya ulang lagi ya, do D per do B. Ini sama, ini adalah setengah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat setengah kurang 1 kali do per do B A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi A kuadrat diturunkan terhadap B 0, C kuadrat diturunkan terhadap B 0. Cuman ini yang ada. Maka ini hasilnya adalah sama seperti ini. Ini adalah B dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Kalau gitu yang ketiga ini do D dibagi do C ya. Saya tidak akan turunkan lagi, semua caranya sama. Ini kita dapat C dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Sekarang kita masukkanlah ya, do D ini kita masukkan semua ke sini. Kita masukkan, kita dapatkan, jadinya kita dapatkan delta D ini adalah semua seperakar ya, seperakar A kuadrat. Jadi ini kita keluarkan, jadi gini kita keluarkan seperakar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini kita kalikan ya, A dikali delta A ditambah B dikali delta B ditambah C dikali delta C. Jadi ini kita inilah increment yang kita dapatkan dari perhitungan diagonal. Jadi kita masukkan nilai-nilainya sekarang ya, kita masukkan nilai-nilainya ya, kita tahu tadi A adalah 30 mm, B adalah 40 mm dan C adalah 60 mm ya, nggak usah semua ada mm ya, udah nanti aja milimeter. Nah sekarang kita tahu juga bahwa masing-masing punya increment, itulah errornya ya. Delta A itu adalah plus minus 0,5 mm, delta B itu adalah plus minus 0,8 mm, dan delta C itu adalah plus minus 1 cm, 1 mm. Maka kita masukkan, pertanyaan pertama bisa kita jawab, berapa panjang diagonal? Panjang diagonal D itu kita hitung dengan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat akar. Maka ini adalah akar dari 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Ini kita dapatkan ini adalah 78,1 mm. Nah sekarang yang kita masuk ke maksimum error ya. Error itu adalah small increment yang terjadi ya, perubahan kecil yang terjadi pada variabel kita. Maka itu adalah delta D. Sekarang kalau gitu kita masukkan delta D itu rumusnya yang ini. Delta D kita masukkan angka-angkanya, 1 dibagi akar ini 1 dibagi 78,1.
kan? Dikali A itu besarnya 30 dikali incrementnya dia plus minus 0,5 ditambah B 40 dikali incrementnya dia plus minus 0,8 ditambah C 60 dikali incrementnya dia plus minus 1 mm. Jadi sekarang maksimum error itu terjadi apabila sign-nya sama. Maksudnya sign itu ini. Jadi apabila errornya semua sama-sama positif atau errornya semua sama-sama negatif. Kalau sign-nya sama, kita dapat maksimum error yang kita tanya. Jadi kita tahu maksimum error ini adalah 1 dibagi 78,1 ini dikali, karena sign-nya sama kita bisa keluarkan sign-nya. Ini jadinya 30 dikali 0,5 ini adalah 15 ditambah 40 kali 0,8 adalah 32 ditambah 60 ya. Oke. Jadi maksimum errornya adalah plus minus 1,37 mm.